Eklesia Kediri Foundation dalam rangka mencegah, memberantas, dan merehabilitasi sesuai dengan tujuan keberadaan lembaga, menyadari akan tanggung jawab dalam upaya menanggulangi persoalan penyalahgunaan narkotika. Sebagai wujud peran serta IPWL Eklesia Kediri Foundation, IPWL Eklesia Kediri Foundation hadir di tengah-tengah Satgas Anti Narkoba Bersinar Kelurahan Ngeronggo, Kecamatan Kota Kediri. Sebagaimana diketahui, Kelurahan Ngeronggo telah ditetapkan sebagai pilot project Kelurahan Bersinar Bersih Narkoba yang nantinya akan mewakili Kota Kediri di tingkat Provinsi Jawa Timur sampai ke tingkat nasional. Kebijakan Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 salah satunya adalah untuk meningkatkan kegiatan guna mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat. Agar dapat mencapai tujuan sebagaimana yang diharapkan, maka peran serta masyarakat sangat diharapkan dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal 104 dan 105 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Demikian yang disampaikan Jessica Yeni Susanti SHMH, Kepala Rumah Pemulihan Institusi Penerima Wajib Lapor Eklesia Kediri Foundation saat memberikan pelatihan kepada Satgas Bersinar Kelurahan Ngeronggo, Kota Kediri. Merujuk kepada Konvensi PBB, United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988, maka arah perkembangan dasar pemikiran pidana penjara bagi penyalahguna narkotika diharapkan mempunyai sifat ganda, yaitu di satu sisi sebagai punishment dan pada sisi lain memperlihatkan sebagai tindakan perbaikan atau treatment. Dalam hal ini, keadilan restoratif menempatkan nilai yang lebih tinggi dalam keterlibatan yang langsung dari para pihak. Korban mampu untuk mengembalikan unsur kontrol, sementara pelaku didorong untuk memikul tanggung jawab sebagai sebuah langkah dalam memperbaiki kesalahan yang disebabkan oleh tindak kejahatan dan dalam membangun nilai sosialnya. Repot kalau kita sudah bergabung dalam organisasi sementara kita nggak tahu apa yang harus kita kerjakan. Jadi intinya gini, kalau teman-teman sudah memutuskan, saya akan menjadi satgas, jadilah satgas yang tenanan, sehingga nggak buang waktu, kesal lagi. Tapi kalau teman-teman benar-benar menyadari bahwa satgas ini adalah prajurit bangsa ini, yang bisa salah satu indikator yang akan membebaskan bangsa ini dari penjajah tanpa wajah, menyadari peran penting satgas yang luar biasa saya katakan, mengalahkan TNI. Saya yakin teman-teman akan semangat, makanya ayo kita dalamin dulu. Keterlibatan Satgas Bersinar Kelurahan Ngeronggo yang pula sebagai relawan penjangkau korban nafsa IPWL Eklesia Kediri Foundation secara aktif diharapkan dapat mengedukasi masyarakat agar memahami hak dan tanggung jawabnya sebagai warga negara, agar terlibat aktif dalam menyelamatkan korban penyalahguna narkotika dari pidana penjara dengan mengantar mereka ke pintu rehabilitasi guna mendapatkan hak mereka untuk dipulihkan dari ketergantungan. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir A di atas, ditemukan barang bukti pemakaian 1 hari dengan perincian antara lain sebagai berikut. 1. Kelompok metamfetamin atau sabu 1 gram. 2. Kelompok MDMA ekstasi 2,4 gram sama dengan 8 butir. Maksimal 1 gram. Itu tidak boleh di penjara.
Ya kan, sudah dibaca toh? Ya, pada saat tertangkap tangan sesuai dengan bukti ditemukan barang bukti pemakaian 1 hari dengan perincian antara lain sebagai berikut. Ya, ditempatkan di rehabilitasi sosial. Ini yang saya katakan realita. Mereka yang seharusnya direhabilitasi, ya, harusnya mereka direhabilitasi. Nih, slide nih. Yang ada mereka menjadi nah, mereka menjadi tersangka. Ya inilah sebenarnya nafasnya Satgas nih. Ini harus dibantu. Jadi teman-teman membawa Bapak Gambir keliling pasar, gitu ya, hidup 100% jauhi narkoba. Tapi kalau orang yang sudah menggunakan narkotika tidak direhabilitasi, tidak akan menyelesaikan persoalan. Perlindungan hukum bagi pelaku tindak pidana narkotika perlu penasehat hukum yang dapat mendampingi tersangka atau terdakwa pada semua tingkat pemeriksaan. Namun, masih banyak korban penyalahguna narkotika yang belum memahami hal ini. Padahal, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, di dalam pasal 54 mengatakan, guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini. Satgas bersinar sebagai relawan sangat diharapkan memahami berbagai persoalan dalam penegakan hukum permasalahan narkotika, sehingga ketika mengetahui ada warga masyarakat yang merupakan pelaku penyalahguna narkotika sebagai pengguna yang tertangkap oleh penyidik, Satgas bersinar dapat memberikan bantuan hukum sejak awal kepada masyarakat yang sedang berhadapan dengan hukum persoalan narkotika. Pasal 105 Undang-Undang Narkotika, masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab. Catatan dari kegiatan Information Training for Volunteer Drugs Fighters yang dirangkum oleh redaksi IPWLEKF adalah dalam melakukan perlindungan hukum terhadap pelaku dan korban tindak pidana narkotika, baik penegak hukum maupun masyarakat lebih memperhatikan lingkungan di sekitarnya untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan terhadap tindak pidana narkotika dan agar jumlah pengguna narkotika dan korban narkotika tidak semakin banyak atau terus bertambah. Demikian laporan kegiatan Information Training for Volunteer Drugs Fighters bersama saya Destalia Kristiani melaporkan. Institusi penerima wajib lapor Eklesia Kediri Foundation menuju kelurahan bersinar untuk hidup 100%.